kelihatan aja. Oke, ketemu lagi ya. Jadi kita melanjutkan lagi. Ini kita sambil jalan ya. Kita akan sampai dalam waktu ya sekitar 20 menitan lagi ke Banjarbaru. Jadi Banjarmasin ke Banjarbaru itu waktu tempuhnya ya, kalau kita ngambil jalan santai ya, sekitar 60 sampai 70 km per jam itu ya sekitar 30 menit gitu kan, atau juga bisa lebih gitu kan, tergantung dari kepadatan traffic lalu lintasnya ya. Kalau traffic lalu lintasnya cukup padat ya akan semakin lambat juga kita sampai. Tapi yang yang normalnya itu sekitar 30 menitan, 30 menit. Oke, kesempatan ini kita akan bahas lagi ya. Nah, yang menjadi tugas pokok seorang dosen itu juga ya berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Seperti namanya ya, namanya juga Tridharma ya, artinya 3 dharma, 3 kewajiban ya yang harus dilaksanakan apabila menjadi seorang tenaga pengajar ataupun juga dosen seperti itu ya. Ini adalah Tridharma, ini adalah suatu yang wajib dijalankan oleh seorang dosen kayak gitu ya, karena itu harus dipertanggungjawabkan juga. Dipertanggungjawabkan kalau misalkan dosen itu berada di bawah yayasan kayak gitu kan, itu harus dipertanggungjawabkan juga kepada yayasan, nanti dipertanggungjawabkan juga kepada dikti dan juga pemerintah seperti itu. Oke, kita akan bahas tentang Tridharma ya. Saya akan tanya juga ke tamu-tamu saya ini ya, dari ketiga Tridharma itu ya, ini harus memilih ya, mana yang paling disukai ya, yang paling disukai. Jadi Tridharma itu ada pendidikan dan pengajaran, kemudian juga ada penelitian, dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya akan tanya juga ke Bu Vicky nih, dari ketiga Tridharma itu ya, mohon pilih salah satu, mana yang paling disenangi ya. Oke, silahkan Bu Vicky. Kalau saya sih lebih suka di bagian penelitian ya. Kenapa? Yang pertama, di bagian penelitian itu kita bisa mendapatkan hibah ya, masalah hibah-hibah penelitian. Jadi ada dana yang bisa didapatkan dan dikelola untuk kita meneliti sesuatu. Jadi ya di situ lebih seru sih di bagian penelitian. Jadi kita ikut seleksi ya. Jadi penelitian kita diseleksi, kalau misalkan sesuai tembus untuk skala nasional, yaitu ada hasilnya lah yang terlihat, dan kemudian untuk dipublikasikan atau lebih dikenal dengan orang gitu sih. Kalau saya lebih suka di bagian penelitian. Oke, sahabat MBK Center. Nah, ini Bu Vicky dia lebih interestnya di bidang di bidang riset ya, penelitian. Tapi yang harus yang harus dijalankan itu ya tiga-tiganya wajib ya. Tapi tadi kan saya memberikan memberikan pertanyaan mana yang paling tertariknya ya. Ternyata Bu Vicky lebih tertarik di bidang penelitian kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tiga-tiganya ya memang kewajiban kita semua ya, memang wajib itu hukumnya untuk menjalankan Tridharma. Oke, sekarang ke Bu Nur ya, dari 3 Tridharma mana yang paling disenangi Bu Nur? Kayaknya sama juga ya kayak Bu Vicky, juga penelitian, karena memang penelitian ini nanti bisa kalau kita melakukan Tridharma penelitian nih, biasanya kita kan bisa ikut kompetisi dari dikti ataupun institusi lain seperti itu, karena banyak juga kayak badan pemerintahan, terus juga industri yang biasanya melakukan kompetisi untuk riset ini, dan dananya lumayan. Setelah itu kalau kita sudah melakukan penelitian, hasil penelitian itu kan juga bisa kita gunakan sebagai bahan ajar nantinya. Nah, itu kan akhirnya berimbas juga ke dharma pengajaran kita, bisa
dari penelitian kita itu juga bisa kita implikasikan lagi untuk dharma pengabdian. Nah, jadi kan sekali melangkah itu 2-3 dayung terlampaui lah kalau dapat tridharma penelitian ini. Mungkin itu kan. Nah, itulah tadi sahabat BG Center ya. Jadi dari dua tamu saya ini ya, lebih tertariknya di bidang riset ya. Nah, ini perlu didukung nih sama kampus dan juga sama pemerintah ya, karena beruntung kita mempunyai dosen-dosen yang banyak tertarik di bidang riset kayak gitu ya. Karena secara apa ya, secara nasional ya masih kekurangan dosen-dosen yang interest di bidang riset seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada dosen ya yang interestnya di bidang riset, itu harus kita dukung secara penuh ya. Tapi pun kita tidak melupakan juga kewajiban-kewajiban kita yang lain seperti mengajar. Itu sudah suatu kewajiban yang mutlak seperti itu ya. Nah, saya kan tadi nanya ya, jadi tidak adil juga ya kalau misalkan saya tidak menjelaskan juga saya lebih tertarik di bidang mana kayak gitu. Nah, kalau misalkan memilih di antara 3 itu, saya lebih tertariknya di bidang pengabdian kepada masyarakat seperti itu ya, PKM-nya itu. Karena apa ya? Karena PKM ini menurut saya itu bisa langsung bersentuhan dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu ya. Nah, PKM ini sendiri ya, jadi kegiatan-kegiatan di bidang PKM itu kita harus juga melibatkan mahasiswa dan juga bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang keilmuan yang lainnya seperti itu. Jadi kita harus bisa mengajak mahasiswa seperti itu ya. Misalkan kita ada seminar, kemudian juga ada penyuluhan, kemudian juga ada selain seminar, kemudian juga penyuluhan, apa lagi kira-kira di PKM tuh Bu Dayah yang bisa kita kerjakan Bu Nur? Seminar, penyuluhan, kita juga semacam bisa membantu masyarakat seperti itu, membantu mengembangkan produk ya, produk ya, atau membina lah, istilahnya membina satu kelompok masyarakat seperti itu dengan jangka waktu yang lama seperti itu biasanya malah lebih senang apa ya, kalau untuk beban kerja dosen itu nilainya jauh lebih tinggi sih biasanya untuk membina kelompok masyarakat. Itu kita juga bisa menyediakan fasilitas yang bisa membantu kegiatan sehari-hari di satu kelompok masyarakat itu juga bisa dilakukan biasanya untuk pengabdian. Banyak sih pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan, dan itu juga biasanya ada juga dikompetisikan oleh Dikti. Jadi sahabat MBK Center ya, dimanapun berada, nanti untuk yang PKM ini ya, seperti yang diceritakan budaya tadi, kita bisa memberikan penyuluhan ataupun juga mengkoordinir kelompok masyarakat ya, sehingga ibaratkan kelompok masyarakat tersebut akan jauh lebih produktif seperti itu ya Bu Nur ya. Nah, kalau Bu Pinky sendiri PKM-nya seperti apa Bu Pinky? Kalau yang pernah saya lakukan itu cukup banyak ya. Jadi kalau pengabdian kepada masyarakat, contohnya di bidang keahlian saya di IT ya, teknologi informasi. Secara sederhana saya masuk ke kelompok ibu-ibu pengajian yang ada di suatu komplek, kampung atau desa ya. Jadi secara sederhana yang mereka perlukan
atau yang secara sederhana mereka lakukan. Contohnya mereka memiliki sosial media. Nah, jadi dari sosial media itu saya berikan penyuluhan bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sosial media itu. Kemudian apa bahayanya bagi anak-anak mereka, karena rata-rata ibu-ibu pengajian ini kan memiliki anak ya dari usia yang muda sampai remaja. Nah, jadi bagaimana cara mengontrol sosial media untuk anak-anaknya, bagaimana penggunaannya untuk pembelajaran anaknya, kurang lebih seperti itu yang memang digunakan. Jadi secara keilmuan dengan keahlian kita menyampaikan kepada masyarakat bagaimana sih lebih mengoptimalkan begitu. Nah, karena keahlian saya di IT ya kurang lebih saya mengambil topik-topik IT. Kemudian saya masuk juga ke kelompok-kelompok remaja yang ada di desa atau komplek. Nah, untuk memberikan pelatihan atau workshop. Nah, ini biasanya agak lama, sekitar 3 bulan ya, tapi waktunya tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tergantung dari jadwal yang remaja atau anak muda di kelompok tersebut itu bisa berkumpul, karena mereka kan backgroundnya beda-beda. Jadi paling kesulitannya mengumpulkan dan menjadwalkan. Jadi untuk pelatihan itu memang dari yang mereka tidak bisa menjadi bisa. Contohnya saya memberikan pelatihan desain grafis ya, untuk mereka bisa mendesain, kemudian diterapkan mereka membuat kaos-kaos begitu ya, atau menciptakan desain-desain untuk kaos-kaos yang bisa disablon lagi. Nah, jadi yang ada nilainya lah, mengangkat nilai seseorang atau kelompok pada masyarakat tersebut. Nah, itu kalau dari saya kurang lebih yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi ada penyuluhan yang memang bisa 1 hari sekali selesai, ada juga yang rutin ya, atau yang memang workshop mereka harus ujung-ujungnya itu ada keahlian yang mereka bisa atau mampu dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sahabat MBG Center, nah itulah tadi yang berkaitan dengan Tridharma, dosen ya dalam bidang penelitian dan pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran ya itu sudah sangat jelas sekali, artinya di situ kewajiban kita adalah memberikan pendidikan yang bermutu ya, kemudian juga pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa yang kita didik seperti itu. Kemudian di bidang riset tadi ya, bidang riset ini ya kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya di bidang riset ini memang memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kalau paling cepat itu kalau misalkan kita mau melakukan riset itu 3 bulan ya, 3 bulan itu udah paling cepat ya. Maksimal kalau misalkan mau maksimal itu kita melakukan riset itu 6 bulan ya, agar hasilnya pun bisa maksimal ya. Kalau hasilnya maksimal kan bisa tembus di jurnal-jurnal yang berkualitas ya, seperti itu. Oke, sahabat MBG Center, ini dulu yang berkaitan dengan Tridharma dosen ya, sebagai seorang tenaga pengajar seperti itu ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apa sih jurnal itu ya. Nah, jurnal ini juga sangat erat kaitannya dengan di bidang riset tadi. Oke, sampai di sini dulu. Salam MBG Center.